Halo, selamat siang anak-anak. Kita jumpa lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Ibu harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita sama-sama mau belajar dan mau memuji Tuhan dan mau belajar firman Tuhan. Nah, kita sama-sama belajar lagu yang akan kita nyanyikan ya. Lagunya Aku Berubah, Sungguh Ku Berubah. Yuk coba sama-sama kita belajar ya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Nah, anak-anak, lagu ini berkata, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Nah, pertanyaannya, aku berubahnya ke arah mana? Ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk? Dan itu jawaban dari pertanyaan itu bergantung dengan kata di bawahnya. Waktu ku serahkan hatiku. Ku serahkan hatiku, di sini tidak ada penjelasan di lagu ini. Ku serahkan hatiku pada apa? Kalau kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, ya, maka kita akan berubah semakin serupa dengan Kristus, semakin indah di mata Tuhan, semakin indah menjadi berkat bagi manusia. Tapi kalau kita menyerahkan hati kita, menyerahkan semuanya untuk apa ya? Untuk si iblis, atau untuk ambisi kita, atau untuk kehormatan, pujian dari manusia. Wah, bisa berubahnya bukan ke arah yang lebih baik. Pasti malahan ya, berubahnya pasti ke arah yang lebih buruk. Nah, kita sama-sama mau belajar lagu ini. Nah, lagu ini, waktu Lause menyiapkan lagu ini, Lause ingat ayat firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 8. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Di situ Rasul Paulus bicara, segala sesuatu aku anggap rugi. Ya, walaupun Paulus itu dihormati, ahli Taurat, pinter, diakui ya dari orang-orang sejamannya, oleh para ahli Taurat lain diakui. Tapi bagi Paulus itu sudah kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari pujian manusia. Lebih mulia dari kehormatan apapun yang bisa didapat di dunia. Paulus bicara apa? Yang tadinya semua ini aku anggap berarti, bernilai, ya, yang berarti bernilai menurut dunia, sekarang aku sudah anggap sampah karena Kristus. Yuk kita sama-sama latih lagu ini 2 kali, kemudian kita akan bersaat teduh, mempersiapkan hati kita untuk masuk mendengar firman Tuhan. Ya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh
bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Walaupun seringkali kami mengecewakan Tuhan, kami mendukakan hati Tuhan, tapi ketika kami datang mengakui segala dosa kami, ketika kami datang meminta ampunan Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kami dan Tuhan mau mengampuni kami, tidak membuang kami. Kami merindukan biarlah seperti lagu yang tadi kami nyanyikan, biarlah pengenalan akan Tuhan yang benar itu menjadi yang utama dalam hidup kami. Pengenalan akan Kristus lebih berharga dari apapun. Tolong Tuhan pimpin acara PA anak kami hari ini, agar kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengerti firman Tuhan, dan apa yang kami tahu, apa yang sudah Tuhan jelaskan. Tolong itu mengubahkan hati kami, menggerakkan apa yang kami lakukan, supaya apa yang kami lakukan tidak lagi melawan Tuhan. Apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu ini 2 kali sambil nyanyi lagu ini ya. Sambil di dalam hati, dalam ingatan kita, dalam pikiran kita, waktu aku berubah semakin seperti Kristus. Waktu kuserahkan hatiku, waktu kuserahkan semua, kuserahkan kepada Kristus yang telah lebih dulu menyerahkan dirinya untuk kita. Ya, kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat siang anak-anak, kita akan lanjutkan pembahasan PA anak kita dari Injil Matius. Mari kita membaca Matius pasal yang pertama. Kita sama-sama membaca dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena kami dapat kembali mengikuti PA anak. Dan biarlah Tuhan yang memimpin dengan hikmat dan dengan roh-Mu, supaya kami makin mengerti kitab suci, dan kami makin bertumbuh di dalam iman kami. Perhatikanlah kami dan berikanlah anugerah-Mu, sehingga kami mengenal Tuhan. Sertai hamba-Mu, supaya dia menyampaikan firman dengan limpah oleh karena anugerah Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Waktu Matius tulis mengenai kelahiran Yesus, dia mau cari tahu bagaimana bisa mengerti apa yang terjadi waktu Yesus lahir. Nah, Matius ini adalah murid Tuhan Yesus. Tadinya dia adalah pemungut cukai. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Matius, mari tinggalkan uang, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan meja penukar uang, tinggalkan semua yang kamu kerjakan. Ikutlah aku. Wah, ini Tuhan Yesus dengan otoritas, dengan kuasa mengatakan, ikutlah aku. Ada seorang di dalam zaman setelah Tuhan Yesus lahir. Dia adalah seorang Kristen namanya Caravaggio. Dia seorang pelukis dan dia sangat tertarik waktu membaca di dalam kitab Injil bahwa Tuhan Yesus memanggil Matius. Maka dia lukis satu lukisan di mana ada satu orang yang jadi pemungut cukai, dengar Yesus panggil. Dia lihat matanya Yesus, lalu dia kaget. Orang ini panggil siapa? Panggil saya? Saya kan orang berdosa. Kok saya dipanggil menjadi murid? Tapi ini yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus memanggil Matius menjadi muridnya. Meskipun Matius orang berdosa, maka di lukisannya Caravaggio, orang yang namanya Matius, begitu lihat Tuhan Yesus, tunjukkan tangannya. Lalu Tuhan Yesus memanggil, Matius, ikutlah aku. Dia langsung tunjuk dirinya. Aku? Mana mungkin aku? Aku kan orang berdosa. Tapi karena Tuhan yang panggil, aku mau taat. Akhirnya Matius menjadi murid yang ikut Tuhan Yesus terus. Lalu setelah Tuhan Yesus mati, setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, Matius digerakkan oleh Roh Kudus, mau tulis Injil. Saya mau mengerti bagaimana bisa mengetahui seluruhnya tentang Tuhan Yesus. Maka Matius ingin pelajari dan ingin tulis kisah tentang kehidupan Yesus. Itulah Injil Matius. Dia tanya banyak orang, biarpun dia rasul, dia tetap mau berdiskusi, dia mau tanya orang. Dia sendiri rasul, tapi dia mau belajar dari orang lain. Dia tanya teman-temannya yang rasul, dia juga tanya sesama murid Tuhan Yesus yang sudah kenal Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di dunia. Menurut kamu, siapakah Tuhan Yesus? Apa yang terjadi? Dia adalah juru selamat, lalu di mana dia lahir? Matius sangat ingin tahu, maka Matius tanya-tanya orang, lalu orang memberikan penjelasan. Oh, Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Lalu mereka pindah ke Nazaret. Wah, Matius makin ingin tahu. Bagaimana cara Yesus lahir? Apakah sama seperti kita semua? Ternyata tidak. Maka Matius menulis tentang kelahiran Yesus dari anak darah Maria. Matius mulai pikir, apakah ini terjadi mendadak? Cuma kali ini terjadi? Atau dari dulu Tuhan sudah firmankan? Apakah dari dulu Tuhan sudah beritahu? Atau mendadak terjadi? Matius mulai pikir-pikir, nggak mungkin mendadak terjadi. Pasti Tuhan sudah beritahu dari dulu. Ini yang namanya nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat itu berarti Tuhan sudah memberitahu apa yang akan terjadi lama setelah Tuhan memberitahu. Nanti akan ada anak yang lahir misalnya. Dan anak itu lahir ribuan tahun setelah Tuhan bicara. Jadi waktu Tuhan bicara, nabi-nabi taat mencatatnya. Dan setelah mencatat, nabi-nabi baca. Mereka sendiri bingung, kapan ya ini terjadi? Sampai akhirnya nabi sudah mati, tulisannya tetap ada. Orang lain yang baca tulisan nabi mengatakan, ada perkataan Tuhan akan membebaskan Israel dengan mengirimkan sang anak. Siapa sang anak? Kapan dia datang? Nah, ini membuat orang terus tanya. Membuat orang baca sambil berpikir, kapan ini terjadi ya? Saya sudah baca firman-Nya tapi belum terjadi. Karena terjadinya tidak langsung. Terjadinya bukan 10 tahun setelah Tuhan bicara. Bukan 20 tahun. Bukan 100 tahun. Tapi ribuan tahun. Ada nubuat yang terjadi 700 tahun kemudian. Ada nubuat yang terjadi 500 tahun kemudian. Ada nubuat yang terjadi 400 tahun kemudian. Maka Matius sangat ingin tahu, kira-kira di bagian mana di dalam Alkitab dikatakan bahwa juru selamat akan lahir dari seorang perempuan. Bukan perempuan yang sudah menikah. Dia teliti sekali. Dia baca kitab suci, dia baca dari Kejadian. Wah, nggak ada. Dia baca lagi dari Kejadian lebih teliti. Baru dia sadar, loh, ternyata ada di Kejadian. Kapan Tuhan bicara? Di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan mengatakan waktu dia menghukum ular di dalam ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Wah, keturunanmu itu siapa?
Keturunan perempuan. Keturunannya itu siapa? Keturunan ular. Waktu Tuhan bilang keturunanmu, berarti keturunan ular lawan keturunannya, yaitu keturunan perempuan. Perempuan dan ular punya keturunan. Waduh, Matius baca lagi baik-baik. Coba baca lagi. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Siapa engkau? Ular. Dan perempuan ini. Antara keturunanmu. Keturunan siapa? Keturunan ular. Dan keturunannya. Keturunan siapa? Keturunan perempuan. Masa ada perempuan punya keturunan tapi tidak menikah? Ada. Yaitu Maria ibu Yesus. Ini bikin Matius kaget. Ternyata dari Kejadian 3. Tuhan sudah bicara tentang hal ini. Wah, dia makin mengagumi Tuhan. Kejadian 3 itu ditulis ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Kalau sudah ditulis ribuan tahun sebelum, kok bisa tahu penulisnya bahwa akan ada anak lahir dari seorang perempuan? Waduh, orang yang tulis pasti hebat. Maka Matius kagum kepada penulis kitab Kejadian. Tapi kemudian Matius mulai berpikir, yang hebat bukan penulisnya, yang hebat adalah Tuhan yang memberitahu kepada penulis Alkitab untuk tulis hal-hal yang baru lama setelah ribuan tahun kemudian baru terjadi. Ini bikin Matius makin ingin teliti lagi. Kira-kira bagian mana lagi ya di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Mesias itu akan datang dari seorang perempuan. Dia baca lagi. Wah, nggak dapat. Dia terus coba baca. Akhirnya dia menemukan di dalam kitab Yesaya. Wah, dia senang sekali. Coba baca. Ini kalau anak-anak lihat di dalam Injil Matius. Waktu lihat pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini perkataan Nabi. Nabi yang mana? Coba lihat di bagian bawah Alkitab. Kalau Alkitab anak-anak, itu Alkitab dari LAI. Di bawahnya itu ada namanya footnote. Menunjukkan ayat yang dikutip ini diambil dari mana. Coba kita lihat di bawah, ada angka 1, lalu titik 2, 23. Itu berarti bagian itu menunjukkan Injil Matius pasal pertama ayat 23. Itu diambil dari mana ya? Kalau kita lihat di bawah, 1.2, 23. Itu diambil dari Yesaya 7 ayat 14. Coba kita lihat kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya apa? Artinya Allah beserta dengan kita. Allah menyertai manusia. Itu artinya Immanuel. Dan Immanuel ini adalah nama anak yang dilahirkan oleh perempuan. Matius kaget waktu dia baca dengan lebih teliti. Perempuan muda akan mengandung, perempuan muda akan melahirkan anak. Dia coba baca lagi. Kitab Yesaya, pasal yang ke-7. Kitab Yesaya 7, dia baca ayat yang ke-14. Dia coba teliti. Coba baca baik-baik. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Wah, ini kata perempuan muda artinya apa ya? Dia coba lihat, dia coba pelajari. Tapi Matius kurang buku. Karena Matius bukan orang yang kaya. Dia tadinya punya banyak uang. Tapi dia sudah tinggalkan uangnya untuk ikut Tuhan Yesus. Sekarang mau beli buku, belum tentu ada uang. Tapi dia perlu beli untuk ingin cari tahu. Sebenarnya kata yang dipakai di dalam Yesaya itu kata apa ya? Maka dia coba lihat tulisan dari bahasa Aramaik. Dia coba lihat tulisan dari bahasa Yunani. Waktu dia lihat tulisan dari bahasa Yunani, dia kaget. Karena di dalam tulisan bahasa Yunani, dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14, dikatakan sesungguhnya inilah tandanya. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang perawan yang belum pernah menikah, yang belum pernah mengenal seorang laki-laki. Wah, ini nubuat yang terjadi pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Matius makin kaget. Dia mau cari lagi buku-buku yang tepat. Tapi nggak ketemu. Akhirnya dia tanya sama para rabi. Pengajar-pengajar orang Yahudi yang hebat-hebat.
yang pintar-pintar. Dia tanya, apa artinya kata-kata di dalam Yesaya 7 ayat 14? Ada rabi mengatakan, oh artinya ada perempuan muda. Perempuan muda itu istrinya Nabi. Istri Nabi akan melahirkan anak. Oh, tapi kenapa waktu di bahasa Yunani ditulisnya bukan perempuan muda, tapi perempuan yang perawan, yang belum menikah? Iya memang ada dua pendapat, kata rabi-rabi. Yang pertama mengatakan, oh ini adalah istrinya Nabi yang masih muda. Tapi ada yang mengatakan tidak, ini bukan istri Nabi yang masih muda, ini adalah seorang perempuan yang belum menikah. Berarti kitab Yesaya ada dua arti dong. Waduh, ini bikin Matius bingung. Karena yang satu bahasa Aramaik, diambil dari bahasa Ibrani, mengatakan ada perempuan muda melahirkan anak. Tapi dari bahasa Ibrani dulu pernah diterjemahkan ke bahasa Yunani oleh orang-orang ahli. Ada 70 ahli menulis terjemahan bahasa Yunani. Ini namanya Alkitab Perjanjian Lama versi Septuaginta. Nah, waktu dibaca di Septuaginta pakai kata perempuan yang belum menikah. Jadi ini perempuan yang belum menikah atau perempuan muda yang nikah dengan Nabi? Waduh, yang mana yang benar ya? Lalu ketika Matius terus pikir-pikir, Matius menjadi yakin yang dimaksud Yesaya adalah seorang perempuan yang belum menikah tapi bisa melahirkan anak. Loh kok bisa? Kenapa begitu? Karena waktu Yesaya berbicara secara simbol. Yang dia bicarakan bisa jadi adalah istrinya sendiri. Tapi waktu diteliti lebih baik, ternyata Yesaya sedang memberikan sebuah simbol. Anak-anak tahu apa simbol itu kan? Di dalam pembahasan PA anak mengenai cara menafsir Alkitab, kita sudah pelajari tentang hal ini. Simbol berarti ada sesuatu yang menjelaskan hal yang sangat-sangat penting, tapi belum terjadi. Nah, maka waktu Yesaya mengatakan perempuan muda akan melahirkan anak, ini jadi tanda. Tapi tanda kan harus sesuatu yang unik. Masa perempuan muda melahirkan anak itu unik? Nggak ada yang unik. Tapi menjadi unik karena Tuhan mengatakan yang akan melahirkan ini bukan perempuan muda saja, tapi perempuan yang belum menikah. Siapa ya? Perempuan belum menikah melahirkan anak. Nggak pernah ada. Di zaman Adam dan Hawa, nggak ada. Di zamannya Nuh, nggak ada perempuan tidak menikah melahirkan anak. Di dalam zaman Abraham, nggak ada. Di dalam zaman Israel, nggak ada. Di dalam zaman Daud, nggak ada. Di dalam zaman Hizkia, nggak ada. Di dalam zaman Elia, nggak ada. Tapi kenapa dikatakan ada perempuan muda tidak menikah melahirkan anak? Perempuan yang belum menikah sudah bisa melahirkan anak? Ini bikin kaget. Siapa yang dimaksud? Matius menjadi sadar. Yang dimaksud itu adalah kelahiran Yesus dari Maria. Wah, dia makin senang. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus itu sesuatu yang sudah dibicarakan oleh nabi-nabi dari zaman dulu. Bukan sesuatu yang terjadi mendadak, tapi sudah disiapkan oleh Tuhan. Maka Tuhan memberitakan firman-Nya lewat nabi-nabi supaya orang Israel mengerti. Pada waktu Yesus datang, orang Israel langsung tahu, ini kan sesuatu yang sudah ditulis ratusan tahun lalu atau ribuan tahun lalu di dalam kitab suci ya. Wah, berarti orang ini adalah Mesias. Wah, Matius sangat senang. Tapi dia ingin tahu lebih dalam. Sebenarnya Yesaya 7 ayat 14 itu sedang berbicara apa ya? Nah, Matius adalah seorang rasul. Dia sendiri punya banyak pengertian. Tapi dia tidak mau pakai pengertian sendiri. Dia mau dipimpin Roh Kudus. Termasuk dipimpin Roh Kudus untuk berdiskusi dengan teman yang lain. Maka Matius tanya jawab. Menurut kamu Yesaya 7 ayat 14 itu sedang bicara apa ya? Wah, pendapatnya beda-beda. Matius 7 ayat 14 itu sedang bicara tentang anak nabi. Ada lagi yang mengatakan, oh ini sedang bicara tentang pengharapan. Nah, di sini Matius tertarik. Maaf, kamu bilang tadi pengharapan. Coba jelaskan lagi maksudmu. Oh gini loh, dulu kan Israel punya raja yang bagus. Setelah itu rajanya diganti, jadi raja yang jelek. Raja yang jelek ini memerintahnya salah, kejam, tidak adil, tidak benar. Maka Tuhan marah dan Tuhan mau tegur dia lewat Yesaya. Yesaya waktu itu diutus oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yesaya, Yesaya, dan Yesaya seorang imam yang taat. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku firmankan? Tuhan mengatakan, Yesaya, pergilah ke istana raja, lalu beritahu kepada raja.
bahwa engkau akan dihakimi oleh Tuhan. Waduh, Yesaya takut. Bagaimana kalau saya bicara, lalu raja marah, saya dipenjara, lalu dipenggal kepalanya. Waduh, ngeri. Tapi firman Tuhan mesti diberitakan. Saya tidak boleh takut. Akhirnya Yesaya pergi untuk memperingatkan Raja Israel. Jangan hidup sembarangan. Bertobatlah kamu. Kembalilah ke jalan yang benar. Taatilah firman. Nah, ini dia terus beritakan. Sampai akhirnya ada satu orang raja yang Tuhan benci karena jahat. Raja ini sudah sakit. Raja ini sudah tertekan. Raja ini stres karena melihat Israel dan Yehuda. Dua negara yang sekarang sudah pecah itu. Tadinya ada satu negara, sekarang jadi dua. Israel dan Yehuda. Waktu itu Raja Yehuda mengatakan, sedih saya lihat umat Tuhan begitu sedih, begitu miskin, begitu lemah. Tidak ada tentara, tidak ada pasukan, tidak ada kekayaan. Maka dia bilang, oh Tuhan, tolong berikan anugerah. Wah, sudah begitu Raja Yehuda mendengarkan berita yang menakutkan. Waktu itu di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ada berita kepada Raja Yehuda. Siapa Raja Yehuda? Namanya kalau dicatat di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-10 adalah Ahaz. Waktu itu Tuhan mengatakan, saya murka kepadamu karena engkau tidak setia. Engkau menjalankan hidup sembarangan. Saya akan kirim Babel untuk menghancurkan kamu. Saya akan bangkitkan Asyur untuk menyerang kamu. Saya akan bangkitkan Mesir untuk menyerang kamu. Waduh, Raja Ahaz jadi sangat takut. Di selatan ada Mesir mau menyerang. Di daerah timur ada Babel mau menyerang. Juga masih di daerah timur ada Asyur menyerang. Dia jadi takut. Oh Tuhan, lindungilah, saya mau bertobat deh. Saya mau kembali dari hidup yang jahat. Saya mau ikut Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, baik, karena engkau mau bertobat, engkau mau merendahkan diri, saya akan memberikan kebebasan kepadamu. Saya akan berikan kemenangan. Tetapi Ahaz sudah dengar itu. Ahaz tidak percaya. Ahaz ini Raja Yehuda, tapi dia masih hidup seperti orang tidak percaya Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu, sudah menyebut diri Kristen, tetap hidup seperti orang yang tidak percaya Tuhan, termasuk Ahaz. Maka Ahaz meskipun mengaku, aku umat Tuhan, aku menyembah Tuhan, tapi banyak dosa yang dia kerjakan, maka Tuhan marah. Tapi meskipun Tuhan marah, Tuhan masih mau mengampuni orang yang datang kepada dia dan tidak main-main, mau benar-benar bertobat. Nah itu sebabnya Ahaz mengatakan, wah saya ingin tahu apa yang akan terjadi. Saya ingin tahu negara-negara yang mau menghancurkan saya, ini harus ditangani dengan bagaimana? Lalu Yesaya mengatakan, kamu akan dilindungi dari Babel, dari Asyur, dan dari Mesir. Wah, senang. Puji Tuhan, akhirnya saya bisa disingkirkan dari ketakutan. Maka sekarang saya mau memperkuat kerajaan. Bagaimana cara memperkuat kerajaan? Dengan berteman dengan orang-orang Syria, orang-orang Aram. Wah, jangan. Kamu gak boleh berteman dengan orang-orang Aram. Tuhan tidak suka Israel bergaul dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Tapi Ahaz bilang, sudahlah. Orang-orang Aram itu kan lain dengan Asyur, lain dengan Babel, lain dengan Mesir. Mereka bukan ancaman bagi kita. Maka dia jalin relasi, jalin persahabatan. Tapi kemudian ada sesuatu yang bikin mereka bertengkar. Lalu Aram mengatakan, kami akan perangi Yerusalem dan Raja Ahaz. Wah, perang. Maka dia mengatakan, oh Tuhan maaf, ampun. Saya terlalu baik berelasi dengan Syria, dengan Aram. Padahal Tuhan tidak mau. Sekarang Aram sudah jadi musuh saya. Dan mereka mau menghancurkan saya. Bagaimana ini? Mereka mau berperang melawan saya. Seperti mereka sudah berperang lawan Israel di utara. Ahaz jadi ketakutan. Dan Tuhan mengatakan, Yesaya, ya Tuhan, beritahukan kepada Ahaz, aku akan menghancurkan musuh-musuh Yehuda. Aku akan menghancurkan Aram. Wah, Yesaya kaget. Tapi Tuhan, Tuhanku, oh Allahku, bukankah Ahaz adalah seorang raja yang tidak setia kepadamu? Tapi Tuhan mengatakan, meskipun dia pernah tidak setia, kalau dia sungguh-sungguh mau bertobat, aku akan terima pertobatan. Maka sekarang beritahukan kepada dia, Tuhan akan menyingkirkan Aram. Tuhan akan hancurkan Damsyik. Tuhan akan hancurkan kerajaan di utara yang mau menyerang engkau. Maka Yesaya beritahu kepada Raja Ahaz, Tuanku Raja, Allahku sudah berfirman, engkau tidak akan dibiarkan sendiri. Allah akan menghancurkan
kerajaan-kerajaan Syria dan kerajaan-kerajaan utara lainnya. Waduh, harusnya ini bikin Ahaz senang. Tapi Ahaz mengatakan, wah, saya ingin ada tanda. Boleh nggak ada tanda bahwa yang Tuhan berikan itu akan terjadi? Yang Tuhan bicara akan terjadi. Masa minta tanda? Masa kalau Tuhan bicara nggak terjadi? Ya saya marah. Nggak boleh pakai tanda. Kamu kalau sudah dengar firman, dengar. Nggak usah tambah-tambah bukti lain. Karena firman Tuhan itu kebenaran. Tapi Ahaz bilang, iya tapi saya lemah. Tolong kuatkan saya. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Yesaya, akulah yang memberikan tanda. Apakah tandanya? Bahwa Tuhan akan membebaskan Israel. Memberikan kemenangan bagi Yehuda. Tandanya adalah ada perempuan belum menikah. Seorang yang masih perawan akan melahirkan anak. Wah, ini tanda bikin Yesaya kaget. Tanda apa ini ya Tuhan? Tanda anak akan lahir dari seorang perempuan yang belum menikah. Maka Yesaya tidak mengerti tapi dia tetap khotbahkan. Akhirnya setelah dikhotbahkan, Tuhan izinkan yang dikhotbahkan Yesaya itu dicatat. Maka sampai sekarang kita melihat Tuhan mengatakan, aku akan berikan pengharapan. Puji Tuhan, pengharapannya pengharapan seperti apa? Pengharapan bahwa aku akan kirim Mesias. Dan Mesias itu akan membuat semua jadi baik. Dia akan hancurkan musuh-musuh Israel. Dan dia akan tegakkan kembali kerajaan Israel. Nantikanlah sang Mesias. Tunggulah dia dengan setia. Maka orang-orang Israel terus tunggu. Kapan Mesias datang? Kalau Mesias datang, dia akan merubah bangsa ini. Waktu Mesias datang, dia akan memberikan anugerah yang besar. Tapi Yesaya memberikan tulisan lewat khotbahnya yang akhirnya ditulis orang. Bahwa sang Mesias ini, waktu dia lahir dari seorang perempuan yang belum menikah. Persis dengan tanda yang ditulis di dalam Yesaya 7 ayat 14. Nah, ini bikin Matius sangat terharu. Berarti kitab Yesaya dipakai Tuhan untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Berarti di dalam perjanjian lama ada berita tentang Tuhan Yesus. Maka Matius belajar lagi dan dia mendapatkan berkat yang indah. Tuhan adalah Allah yang memberi pengharapan. Tuhan tidak pernah biarkan kita tanpa pengharapan. Tetapi pengharapan Tuhan itu akan Tuhan tentukan kapan menjadi genap. Genap itu apa? Genap itu artinya terjadi dengan sempurna. Kapan yang Tuhan janjikan akhirnya genap? Nanti di dalam waktu Tuhan. Nah itu sebabnya ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan mengatakan sekarang dia harus memenuhi nubuatku. Yaitu dia akan lahir dari seorang perempuan yang belum menikah. Maka sebelum Maria menikah dengan Yusuf, Tuhan sudah lebih dulu bikin Maria hamil. Setelah itu Maria menjadi begitu bingung. Saya belum menikah kok sudah punya anak. Akhirnya malaikat yang beritahu, anak ini dari Allah. Engkau berbahagia karena kau akan menjadi ibu sang juru selamat. Akhirnya Maria dan Yusuf sadar mereka dapat berkat yang besar karena Tuhan mengirimkan Yesus Kristus melalui seorang anak darah, seorang perawan, seorang yang belum menikah, yaitu Maria. Nah maka Matius makin mengagumi cara Tuhan untuk memberikan janji dan cara Tuhan untuk menggenapi janjinya. Tuhan sudah janji akan menyelamatkan orang-orang pilihannya dan orang pilihannya pasti akan diselamatkan. Tuhan berjanji akan mengumpulkan bangsa pilihannya. Dan kalau bangsa pilihan ini jahat, Tuhan akan hukum sehingga mereka tersebar kemana-mana. Tapi Tuhan berjanji akan panggil mereka kembali dan mereka akan menjadi satu umat. Semua Tuhan panggil menjadi milik Tuhan. Semua Tuhan datangkan menjadi milik Tuhan. Dan mereka menjadi satu umat di dalam Sang Mesias. Bagaimana caranya Mesias bisa hadir? Dengan seorang perempuan perawan yang belum menikah melahirkan anak. Matius sangat terharu. Tuhan, engkau tidak kerjakan hal yang kecil. Engkau kerjakan hal yang besar sekali. Tuhan mau menyatakan ada raja, yaitu Yesus Kristus. Dan dialah penggenap pengharapan. Dialah penggenap janji Tuhan. Maka Matius mengatakan, wah, kalau begitu semua orang yang berharap kepada Tuhan akan senang kalau Yesus lahir. Karena Tuhan Yesus adalah penggenapan janjinya Allah. Matius senang setelah tahu ini, lalu dia mulai tulis. Dan itulah sebabnya kita bisa mempunyai Injil Matius yang bercerita tentang penggenapan nubuat Tuhan. Nubuat di mana? Di Yesaya 7 ayat 14. Apa isi nubuatnya? Yaitu bahwa ada perempuan yang belum menikah akan melahirkan seorang anak.
Tapi kenapa di Alkitab kita dikatakan perempuan muda? Di dalam bahasa Indonesia, perempuan muda. Di dalam bahasa Ibrani, perempuan muda. Di dalam bahasa Yunani, perempuan muda. Tapi kata yang dipakai untuk perempuan muda sama dengan kata yang dipakai untuk perempuan yang belum menikah. Jadi, ini perempuan muda atau perempuan belum menikah? Perempuan muda yang belum menikah. Kenapa Tuhan pakai cara ini? Supaya menggenapi yang Tuhan janjikan. Maka anak-anak jangan pernah goyah imannya. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus yang kedatangannya sudah dinubuatkan, sudah diajarkan, sudah diberitakan ribuan tahun sebelum dia lahir. Adakah anak-anak yang seperti ini? Yang 5 tahun sebelum lahir sudah dinubuatkan? Gak ada. Waktu saya lahir. Dan sebelum saya lahir, tidak ada yang menubuatkan akan ada kelahiran anak namanya Jimmy Pardede. Tidak. Saya lahir ya sudah lahir. Gak pernah ada yang beritahu 10 tahun sebelum saya lahir akan ada seorang anak dilahirkan. Gak ada. Tapi Tuhan Yesus, banyak nabi-nabi sudah bernubuat, sudah memberitahu ada keadaan ini, dan keadaan ini menjadi tanda bahwa Mesias datang, Mesias lahir ke dalam dunia. Matius sangat-sangat senang, maka dia tulis baik-baik supaya pembaca tahu Yesus itu raja. Dan dia menjadi raja karena dia sudah ditentukan oleh Allah dari dulu, dinubuatkan oleh Allah lewat kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dan lewat kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Inilah nubuat dari nabi yang digenapkan. Dari semua nabi di perjanjian lama punya nubuat. Tidak ada satu yang tidak terjadi. Tidak ada satu yang tidak genap. Dan Yesus Kristus menjadi puncak dari seluruh nubuat yang Tuhan sudah berikan. Nah, maka kita sangat bersyukur menjadi orang Kristen. Karena kita kenal Sang Juru Selamat. Kita percaya Sang Juru Selamat yang datang untuk menebus orang berdosa, yang dia mau sucikan hidupnya menjadi milik dia. Dan dia datang dengan cara yang sangat ajaib. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah nubuatkan, dan akhirnya terjadi lewat anak darah Maria. Sudah dinubuatkan oleh Yesaya sekitar 600 atau 500 lebih tahun sebelum Yesus lahir. Sudah dinubuatkan oleh penulis kitab Kejadian mungkin 1800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Sudah ada nubuat dan akhirnya genap di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Inilah berita Injil mengenai Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan, sudah diberitakan kelahirannya. Kiranya anak-anak makin kenal Tuhan Yesus, makin kagum Tuhan Yesus, dan makin mengasihi Dia. Sampai di sini PA anak kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mohon, pimpin kami anak-anak-Mu, supaya kami makin mengenal Tuhan, dan ternyata ada begitu banyak hal yang berlimpah di dalam mengenal Tuhan. Tolonglah kami, sehingga kami makin mengenal Tuhan kami. Terima kasih untuk PA pada hari ini, pimpin kami di dalam PA anak selanjutnya. Biar Tuhan juga yang memberkati, dan kami bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Ingatlah kami, dan peliharalah iman kami. Anak-anak di hadapan Tuhan, yang mau menyerahkan diri untuk Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini PA anak kita pada siang hari ini. Sampai berjumpa minggu yang akan datang, hari Sabtu jam 1. Kita lanjutkan pembahasan Injil Matius. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Bersyukur untuk firman Tuhan yang kita bisa dengar hari ini. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan lagu Aku Berubah Sungguh Ku Berubah. Ya, kita nyanyikan lagu ini sekali saja. Ku berubah, sungguh ku berubah.
anak-anak. Sampai jumpa lagi di PA Anak GRI Bandung minggu depan. Ingat setiap Sabtu jam 1 siang. Ya, sampai jumpa.